A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terima kasih kepada saudari MC yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini dalam agenda doa dan zikir akbar bersama. Kemudian yang saya hormati Bapak Pimpinan Pesantren Al-Hilal, Bapak Hendra Setiawan. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh para donatur, para hadirin Bapak, Ibu, wali santri dan santri-santri pesantren Al-Hilal yang kita cintai dan kita banggakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan berupa nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan nikmat keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita dengan baik. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi teladan umat dalam setiap perbuatan maupun perkataan. Baik para hadirin, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam agenda kita pada malam hari ini. Kemudian kita pada malam hari ini akan membahas mengenai sabar, yaitu makna sabar dalam Al-Quran. Tentunya sabar kita perlu ketahui memiliki kaitan erat dengan namanya sebuah ujian, di mana kehidupan kita pasti dihadapkan dengan sebuah namanya ujian dalam setiap fase kehidupan yang kita jalani. Kita perlu pahami bahwasanya kehidupan merupakan sebuah ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapakah yang terbaik amalannya. Dialah yang maha mulia, yang maha pengampun. Perlu kita pahami bahwasanya ketika kita menghadapi sebuah ujian perlu kita hadapi dengan sabar, di mana sabar memiliki lawan, yaitu nafsu. Ketika kita menghadapi sebuah ujian dengan sabar, maka dengan kesabaran itu akan menolong kita dalam setiap permasalahan dan menuntun kita bagaimana penyelesaian masalah itu. Akan tetapi ketika kita menghadapi sebuah ujian tanpa kesabaran, melainkan dengan nafsu, akan membawa kita dalam sebuah penyelesaian ujian kita lalui, akan membawa kita kepada keburukan atau keterpurukan dalam masalah yang kita hadapi. Kemudian ketika kita menghadapi sebuah ujian dengan sabar, sabar bersanding dengan kata ikhlas dan syukur, di mana ketika kita dihadapkan dengan ujian, kemudian kita menghadapinya dengan kesabaran, kita hadapi dengan kesabaran, yaitu menerima segala apa yang terjadi, menerima segala kondisi kita sekarang ketika kita menghadapi ujian, kita ridho. Itu merupakan sebuah keikhlasan. Kemudian ketika kita menghadapi ujian berupa kesusahan dalam kehidupan kita, tetapi kita mensyukuri nikmat yang telah kita dapatkan sebelumnya, itu merupakan sebuah kesyukuran, di mana sabar itu selalu bersandingan dengan kata ikhlas, kemudian dengan kata syukur ketika kita menghadapi namanya sebuah ujian. Dalam kehidupan kita menemui sebuah ujian yang perlu kita sikapi dengan benar, yaitu dengan sikap sabar. Karena dengan kesabaran, ketika kita menghadapi dalam penyelesaian ujian tersebut,
akan menghantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberitakan kabar gembira kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian yang kita hadapi dalam fase kehidupan ini, itu dengan jaminan. Apa itu jaminannya? Yaitu jaminan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya juga bagi orang bersabar itu mendapat jaminan surga. Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka kita semua orang-orang yang beriman, ketika kita menghadapi permasalahan dunia yang berupa cobaan, musibah, kemudian nikmat pun itu merupakan sebuah ujian dalam kehidupan kita. Kita perlu hadapinya dengan kesabaran. Karena kesabaran menghantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita kepada penyelesaian masalah, menghantarkan kita kepada kabar kegembiraan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaminan surga bagi orang-orang yang beriman yang bersabar dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Tapi sebelum itu kita perlu pahami apa itu makna sabar dalam Al-Quran. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya sabar adalah menahan diri kita dari keluh kesah, menahan diri kita dari penyesalan apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian menjaga diri kita dari perkataan yang tidak bermanfaat, dan menjaga diri kita juga dari tindakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Sehingga ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, ujian kehidupan, kita perlu menyikapi dengan sikap benar agar permasalahan itu tidak menjadi lebih besar ataupun bisa menjadi lebih sulit yang dibayangkan ketika kita tidak menghadapinya dengan sabar. Kemudian dari makna sabar dalam Al-Quran menurut Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya sabar itu mempertahankan hati dan pikiran kita dalam kondisi tenang dan tidak terganggu meskipun dihadapkan dengan cobaan dan musibah. Ketika kita menghadapi cobaan, musibah, kita perlu menghadapinya dengan sabar, yaitu menahan hati kita, mempertahankan hati kita agar selalu tenang, agar selalu tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang tidak pasti. Karena dengan ketenangan hati, ketenangan pikiran, kita akan menumpukan solusi dalam penyelesaian masalah. Ketika kita menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah, kita memiliki tahap-tahap dalam penyelesaian masalah. Kemudian daripada itu, kita perlu mengulik kisah kesabaran yang mana membuahkan hasil. Kisah-kisah itu, kisah-kisah terdahulu, bisa dari para nabi, kemudian para salafus soleh, orang-orang yang beriman ketika menghadapi ujian dengan kesabaran. Contohnya saja kita dapat mengulik kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau Nabi Ayub alaihissalam memiliki harta yang banyak, memiliki anak keturunan yang banyak. Kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa ujian penyakit kulit yang dideritanya, di mana beliau diderita penyakit kulit itu sampai belasan tahun, sehingga beliau tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya dengan baik. Sampai beliau pun tidak dapat bergerak dan berjalan. Kemudian dalam ujiannya pun bukan hanya fisik yang diuji, melainkan harta. Kehilangan harta, kemudian juga kehilangan anak-anaknya, keturunannya. Dan tidak luput juga dari di mana tempat tinggalnya beliau terasingkan atau diusir oleh masyarakatnya. Begitu ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam menghadapinya dengan kesabaran dan ketabahan, sehingga suatu saat Nabi Ayub alaihissalam, di mana derita penyakitnya menghalangi beliau
dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ayub alaihissalam meminta kepada Allah untuk penyembuhannya agar beliau dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, kemudian menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi Allah lipat gandakan hartanya yang sebelumnya hilang tiada sisa, dan melipat gandakan anak keturunannya, dan pula keberkahan kehidupan bagi Nabi Ayub alaihissalam, dan pahala yang besar tentunya bagi Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dari kisah Nabi Ayub alaihissalam kita dapat menelisik bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujiannya dengan kesabaran dan ketabahan, dan Allah melihat itu, maka Allah menepati janjinya sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Bapak Ibu sekalian hadirin, ketika kita menghadapi permasalahan, bersabarlah, yaitu dengan menahan diri kita dari segala keluh kesah, menahan diri kita dari penyesalan apa yang terjadi, menjaga diri kita dari perkataan yang tidak manfaat, menjaga diri kita dari tindakan perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan, sehingga insya Allah ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan dengan sabar, Allah akan menepati janjinya, yaitu melipat gandakan segala apa yang kita butuhkan, pahala, rezeki, keturunan, dan jaminan yang paling kita nanti yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita menghadapi ujian, permasalahan kehidupan berupa cobaan, musibah, nikmat, kita hadapi dengan sabar. Dan kita yakinkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janjinya dengan segala pengharapan kepadanya. Dan jangan sampai pula kita tidak menghadapi ujian ataupun permasalahan dalam kehidupan dengan sabar, karena tanpa kesabaran permasalahan kita tidak akan selesai, bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Diam bukan hanya ketika kita menghadapi ujian dengan sabar, bukan hanya diam, tapi kita menenangkan hati kita dan pikiran, mencari solusi bagaimana penyelesaian masalah, dan meminta pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan. Karena sabar, kita perlu ketahui, sabar itu merupakan bentuk wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buatkan jalan keluar baginya dalam segala permasalahan. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudah jalannya. Maka para hadirin sekalian, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan yang berupa ujian, yang mana ujian itu dapat berupa cobaan, musibah, nikmat, hadapi dengan sabar. Dengan pengertian-pengertian yang tadi saya sampaikan, perlu kita maknai dalam menghadapi ujian itu, perlu kita hadapi dengan sabar. Tanpa kesabaran, kita tidak dapat tertolong dalam sebuah permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam kultum pada malam hari ini. Semoga apa yang kita simak bersama dapat memberikan pencerahan dalam kehidupan kita bersama, dapat memberikan solusi dalam kehidupan ketika kita menghadapi permasalahan duniawi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.